Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam seluruh siswa kelas 91 sampai 96. Nah, ini untuk bagian D kita lanjutkan untuk mata pelajaran IPS. Dinamika penduduk bagian C, kita belajar dengan dinamika penduduk benua-benua di dunia. Masih pada bab 3. Pada dinamika penduduk, di sana ada benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia yang sudah kita pelajari. Pengertian dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, migrasi, atau komposisinya. Di komposisinya itu ada budaya, etnik, kemudian juga agama. Kemudian dapat dilihat dengan menggunakan ukuran yang disebut dengan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia ini adalah indikatornya adalah gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, kemudian pendidikan, pendapatan per kapita suatu negara. Dari IPM tadi, penduduk dunia tahun 2015 ini kelihatan dari warna yang terlihat. Di peta dunia ini, di benua-benua ini terlihat. Jadi ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, berdasarkan data pada 2015 yang dipublikasikan pada 21 Maret 2017. Jadi datanya adalah data baru, ya, 4 tahun yang lalu. Ini adalah di atas 0,900, kemudian 0,80 sampai 0,890, kemudian juga 0,650. Inilah data-data. Nah, Indonesia sendiri berada pada 0,650 sampai 0,699. Kemudian kita lanjutkan dinamika penduduk benua Asia. Kita mulai dengan dinamika penduduk benua Asia. Dilihat dari komposisinya berdasarkan ras, penduduk benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ketiga ras ini telah bercampur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya dalam wilayah tertentu, tapi masih terdapat ras yang dominan. Di sini Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid dan ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara adalah ras Mongoloid. Sedangkan Asia Selatan didominasi oleh ras Kaukasoid. Sedangkan Asia Selatan didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida yang ada di India dan Sri Lanka. Kemudian Asia Barat didominasi oleh Asia Barat Tengah oleh Negroid. Seperti itu. Asia Kecil juga sama, masih dengan ras-ras yang sama, tapi semuanya bercampur jadi satu, ya. Kemudian persebaran agama. Persebaran agama di benua Asia di sana ini adalah berbagai macam agama. Ada Buddha, kemudian ada Hindu, ada tanpa agama, kemudian ada Islam, ada Kristen, ada Shinto, ada Konfusius. Ketiga-tiganya ini bercampur-campur, tapi dari benua Asia yang paling banyak adalah yang beragama Islam. Yang kedua adalah dinamika penduduk benua Amerika. Tadi sudah di awal sudah diberitahukan bahwa dengan kualitas HDI, Human Development Index atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Tadi sudah disebutkan juga ukuran indeks pembangunan manusia adalah harapan hidup. Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup suatu negara di seluruh dunia.
Indeks pembangunan manusia memiliki 3 dimensi sebagai dasar perhitungannya. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat. Diukurnya dari angka harapan hidup saat kelahiran. Kalau angka harapan hidupnya tinggi, berarti indeks IPM-nya tinggi. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah. Indeks yang kedua adalah pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Semakin lama sekolah, maka indeks pembangunan manusia ini juga akan tinggi. Tapi kalau indeks pembangunan manusia juga tergantung pada kualitas. Yang ketiga adalah standar hidup yang layak, yang dihitung dari produk domestik bruto atau keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita. Kemudian persebaran penduduk di benua Amerika. Nah, di sebelah kiri adalah peta kepadatan penduduk di benua Amerika. Nanti kalian lihat sendiri di bukunya, data-datanya silakan dilihat sendiri. Ya. Jumlah penduduk benua Amerika sangat besar, yaitu 1 miliar pada tahun 2016. Sama halnya benua Asia, persebaran penduduk benua Amerika tidak merata. Penduduk benua Amerika hanya terkonsentrasi di bagian timur dan bagian barat. Kemudian Amerika Tengah dan Karibia. Sementara di bagian tengah, umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya dibandingkan di bagian utara dan selatan. Mendekati kutub utara dan kutub selatan, makin lama makin jarang. Agama. Agama di benua Amerika memiliki berbagai agama. Amerika Utara, agama dan pemeluk terbesar adalah Kristen. Sebagian orang memeluk agama Islam dan sebagian lainnya tidak memiliki kepercayaan alias ateis. Di Amerika Selatan, mayoritas masyarakat memeluk agama Katolik Roma. Ada juga kelompok orang yang tidak percaya pada Tuhan atau ateis. Sedangkan juga ada masyarakat yang menyembah setan seperti di negara Kolombia. Nah, di bawah ini ada negara-negaranya. Ya, bisa kamu lihat sendiri nantinya, silakan dilihat. Ya, itu agamanya. Kita lanjut. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk di benua Amerika dibagi menjadi 3. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Kualitas penduduk yang tinggi, yang berdasarkan IPM tadi, terdapat di negara Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Brazil, dan yang lainnya. Sedangkan kualitas sedang ada di negara Bolivia dan Paraguay. Kualitas negara yang rendah, IPM-nya, kualitas penduduknya terdapat di negara Nicaragua dan Jamaika. Kita lanjut. Yang ketiga adalah dinamika penduduk benua Eropa. Pertambahan penduduk yang relatif rendah tidak lepas dari angka kelahiran. Angka kelahiran di benua Eropa hanya 11 jiwa per 1000. Berarti sangat kecil. Ya. Bertambahnya wawasan Eropa tujuan adalah untuk khususnya negara-negara di bagian lain. Negara-negara yang pertumbuhan penduduknya rata-rata hanya 0,2% per tahun. Terkonsentrasi pada kota-kota besar. Ya, kota-kota besar sehingga sangat rendah. Kita lanjut. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa digolongkan menjadi 5 suku bangsa. Menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama bangsa Nordik. Bangsa Nordik, ciri fisiknya suku bangsa ini berambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka hanya tinggal di daerah-daerah Eropa Barat dan Eropa Utara, seperti negara Norwegia, Inggris, Denmark, ya, kemudian Jerman bagian utara. Yang kedua bangsa Alpen.
Bangsa Alpen ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Ya, suku bangsa ini hanya terdapat di Eropa bagian tengah dan Eropa bagian selatan, seperti Prancis, Swiss, Polandia, Austria. Yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri fisiknya memiliki rambut hitam, ya, mata hidung dan tengkoraknya menyerupai bangsa Nordik. Ya, yang di bagian A tadi terdapat di bagian Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat adalah bangsa Slavia. Menyerupai bangsa Alpen, mereka hanya tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Ukraina, dan Slovakia. Sedangkan bangsa Dinarik, yang kelima, memiliki rambut agak gelap dan banyak terdapat di negara Rumania. Lanjut. Padatan penduduk benua Eropa. Dari sini kelihatan bahwa padatan penduduk benua Eropa terlihat bahwa semakin tinggi semakin besar. Ini kepadatan penduduk per kilometer persegi. Ada 400 km persegi, ada 10 km persegi dengan warna-warnanya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sangat tinggi. Ya, sedangkan yang kurang ini terlihat pada negara-negara bagian lain seperti Swedia, itu rendah sekali, kurang dari 25. Ya, setiap kilometernya, setiap 10 km hanya 25 kepadatan penduduknya. Kemudian juga ada yang banyak. Banyak di sana 150 seperti di bagian negara-negara, ada di bagian negara Berlin, Jerman di sana. Ya, ini pada bagian ini. Kemudian di Spanyol pada bagian sebelah timur. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di bagian wilayah benua Eropa terdiri dari berbagai macam bahasa. Di sini ada bahasa-bahasa yang digunakan seperti bahasa Norwegia, bahasa Irlandia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Kemudian masing-masing punya bahasa sendiri sampai dengan bahasa Rusia dan bahasa Kazakh yang berbeda. Nah, inilah bahasa-bahasa yang digunakan. Sisanya silakan kamu lihat pada bagian di bukunya. Yang keempat adalah penduduk benua Afrika. Dinamika penduduk benua Afrika. Dinamika penduduk benua Eropa, benua Afrika di sana, ini hanya ada yang kepadatan yang terpadat, ada yang juga yang sangat kurang, hanya 1 orang per kilometer. Seperti di daerah-daerah Gurun Sahara pada bagian utara dari Afrika di sana, atau Gurun Kalahari pada bagian selatan, itu sangat rendah. Ya, ada yang besar, ada yang sangat besar. Ya, seperti di daerah-daerah Senegal seperti itu. Ya, kemudian di Afrika Selatan ini sangat besar. Ya, karena tergantung pada apanya? Tergantung pada kesuburan tanah. Kita lanjut. Bahasa. Bahasa yang digunakan di benua Afrika di sana ada bahasa Afro. Bahasa Afro-Asiatik. Ya, bahasa Afro-Asiatik ada di bagian wilayah-wilayah utara. Ya. Kemudian bahasa Sahara, Nilo-Sahara, bahasa yang digunakan. Kemudian bahasa Niger, Kongo pada bagian tengah Afrika. Kemudian bahasa Bantu pada bagian selatan Afrika. Kita lanjut. Tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Afrika mencapai kurang lebih 1.340.000.000 jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai 2,49%.
dihitung bertambah sebanyak 32 juta. Besarnya penduduk terlepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika, mencapai 36 tiap 1000 penduduk. Angka kematian mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Benua Amerika umumnya relatif berdasarkan kriteria Human Development Index, ya, mempunyai kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair, Tunisia. Ada yang sedang seperti Mesir, Afrika Selatan, kemudian Namibia. Ada juga yang rendah seperti di Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah ras Negro, mendiami bagian sebelah selatan Gurun Sahara, yang merupakan mayoritas penduduk bagian itu. Terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti suku bangsa Kikuyu, Zulu, Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, rasnya adalah ras Kaukasoid. Inilah keturunan Arab yang mendiami wilayah Afrika Utara. Ya, pada bagian utara seperti pada bagian Laut Tengah. Ya, terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid bagian C. Ini adalah dari keturunan orang-orang Eropa. Jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di bagian Afrika Selatan. Yang keempat adalah suku pribumi, yaitu daerah-daerah pedalaman pada daerah-daerah pada bagian tengah benua Afrika. Kita lanjut. Inilah bagian terakhir dari benua dinamika penduduk pada benua-benua di dunia. Dinamika penduduk benua Australia. Ini peta Australia di sana akan kelihatan dinamikanya. Hanya mendiami pada bagian paling bagian barat, kemudian pada bagian paling timur. Sedangkan pada bagian tengah adalah daerah-daerah kering. Ini disebabkan karena daerah-daerahnya berhubungan dengan kesuburan tanah. Kita lanjut. Penggunaan bahasa. Bahasa di benua Australia di sana adalah bahasa-bahasa yang pertama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang mendiami daripada bagian baik sebelah timur dan sebelah barat. Ada juga bahasa-bahasa yang tersendiri, yang lokal, ya seperti Iwaija pada daerah-daerah pada bagian utara. Kemudian juga bahasa yang lain, ya daerah-daerah seperti daerah-daerah pada dekat dengan Danau Darling. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Iklayamba. Kita lanjut. Pada bagian sebelah kiri ini tahun 2020. 65 tahun terdiri dari 16%. Umur 50 sampai 64 tahun adalah 11%. Kemudian umur 15 sampai 24 adalah 12,2%. Kemudian umur 25 sampai 54 40,6%. Dari data itu di sini akan kelihatan pada bagiannya. Ya, sambil dilihat nantinya pada buku. Pada tahun 2020 penduduk benua Australia mencapai 25 juta jiwa. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang rendah. Ya. Rendah sehingga angka kematian juga rendah. Adalah 7/1000 penduduk. Kebanyakan orang Australia yakni 50% tinggal di kota-kota kecil dan kota besar. Ya, pada umumnya terletak pada tepi pantai. Umur harapan hidup tetap masuk yang tinggi, yaitu sampai umur 82 tahun. Pendapatan penduduk Australia mencapai 42.820 dolar
Amerika. Sebagian besar penduduknya 92% bangsa kulit putih dan ras Caucasoid. Sedangkan bangsa yang lain ada bangsa Asia 7% dan aborigin 1%. Pada umumnya adalah datang dari orang-orang dari benua Eropa. Kita lanjut. Ya, ini bagian terakhir. Ya, bagian terakhir ada saya share di sini dimasukkan supaya untuk kalian dalam masa pandemi ini dan pendidikan yang utama adalah dengan akhlak. Yang pertama akhlak. Saya share seperti ini oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Nah, jadi berbuatlah baik. Setiap saat, setiap waktu, berbuatlah baik. Berkatalah yang baik. Berakhlak yang baik. Nah, itu menurut Imam Hasan Al-Basri. Sampai di sini video untuk pembelajaran kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.